Armada adalah faktor terpenting dalam proses perpindahan produk. Dengan sistem armada yang terkoordinasi, perpindahan produk pun akan tepat waktu dan berjalan lancar. DNR Corporation sudah bekerja sama dengan Transtrek sejak bulan Agustus tahun 2022. Dan kenapa kita pilih Transtrek? Karena Transtrek itu mempunyai fasilitas dan aplikasi yang sangat berguna bagi operasional kami. Oke Pak, kalau misalkan sudah tiba di Bandung atau ada kendala, bisa dihubungi saya ya Pak? Oh iya, baik. Makasih banyak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang paling bermanfaat adalah fitur real-time monitoring, yang dimana kami dapat memantau semua pergerakan unit kami, dan kami juga dapat memantau driver kami, penggunaan BBM, bahkan sampai waktu tempuh atau kecepatan dari kendaraan tersebut. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mengalami kesulitan dalam memonitor kendaraan-kendaraan kami. Karena menggunakan GPS yang sederhana, sehingga tidak ada pelaporan, tidak ada report, tidak ada real-time monitoring yang ada di unit kami. Cost saving pasti ada, karena kami melakukan penghematan sebesar 30% semenjak kami menggunakan Transtrek. Seluruh aktivitas pun juga jadi lebih efisien dan tepat waktu. Ya, selain aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Transtrek, pelayanan dari Transtrek pun juga sangat bagus, sangat baik. Karena kapanpun kami menghubungi atau kapanpun kami mengalami masalah, tim Transtrek selalu siap dan kami selalu mendapatkan respon yang cepat, membantu kami menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun secara tidak langsung, mereka juga pasti saya yakin bahwa mengalami efisiensi dan optimasi untuk pengiriman mereka. Karena kami pun juga merasakan optimasi dan efisiensi yang sama dalam setiap pengiriman kami. Terima kasih Transtrek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Hendriko sebagai moderator webinar di episode 20 Maret 2024. Sebelum saya mulai webinar hari ini, perlu saya informasikan bahwa webinar ini akan direkam dan akan kita upload di YouTube channel Transtrek Indonesia. Jadi, bagi para peserta webinar yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat ke YouTube Transtrek, yaitu Transtrek Indonesia. Nah, tonton terus sampai habis, karena pada akhir webinar ini akan ada door prize dengan hadiah voucher sebesar 1,5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, dengan masing-masing mendapatkan 300.000 rupiah. Pastikan sudah registrasi ke form pendaftaran dan menonton webinar ini sampai selesai, karena terakhir akan kita random picker. Nama yang beruntung harus mengkonfirmasi dengan mengetikkan kata hadir. Setiap pemenang wajib DM ke host dan admin berupa nama dan nomor WhatsApp. Hadiah akan diproses paling lambat selama 2 minggu setelah webinar dan keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Nah, di akhir acara juga akan ada yang namanya diskon khusus bagi peserta webinar yang nantinya akan diberitahukan di akhir acara. Pastikan tonton terus sampai selesai. Oke, topik kita hari ini kita akan ngebahas dunia logistik yang judulnya persiapan lonjakan pengiriman menjelang Hari Raya. Di sini bersama saya ada 2 pembicara. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Ade Marianto selaku dari Kadif Operasional dari PT Indah Group. Halo Pak Ade, apa kabar? Halo Pak Hendriko, Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, terima kasih Pak Ade sudah hadir ke webinar ini. Oke, saya perkenalkan kembali kepada pembicara yang kedua, yaitu Bapak Rifki Darmawan Haryanto, selaku Vice President of Commercial dari PT Transtrek. Halo Pak Rifki, apa kabar?
Halo Mas Hendriko, selamat siang. Kabar Ya, baik, Alhamdulillah. Selamat siang Pak Ade, salam kenal Pak Ade. Selamat siang, Pak Rifki. Salam kenal kembali, Pak. Oke, terima kasih Pak Rifki, Pak Ade atas kehadirannya. Oke, mungkin saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Sebelum saya, mungkin kita mulai dengan atau kita awali dengan perkenalan dulu nih, Pak Ade, tentang PT Indah Group atau yang mungkin dikenal sebagai Indah Logistik ya Pak Ade ya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Hendriko, Pak Rifki, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ade dari Indah Logistik, salah satu perusahaan di Indonesia yang orientasi bisnisnya jasa pengiriman barang door-to-door service. Apa itu door-to-door service? Yaitu barang yang akan dikirim dijemput di rumah customer, kemudian kita antarkan sampai depan pintu rumah customer. Indah Logistik berdiri di tahun 2011. Kami sudah existing melayani masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kurang lebih sudah 13 tahun. Jadi ini tahun ke-14. Kami juga melayani moda transportasi baik darat, udara ataupun laut, kurang lebih seperti itu. Kami memiliki armada sendiri Pak yang kami kelola, yang kami berangkatkan untuk melayani seluruh masyarakat di Indonesia, kurang lebih hampir 2.500 armada. Efektif data aset manajemen di akhir Februari tahun ini. Terus selanjutnya kami juga melayani beberapa jenis pembayaran. Untuk korporasi kami sebut dengan istilah BL Pak. Karena ini perusahaan-perusahaan pribumi Pak, owner kami, founding father kami dari Sumatera Barat seperti diketahui. Izin saya sebutkan nama Pak Haji Arizal Aziz, beliau yang menemukan perusahaan ini. Beliau juga mengembangkan, melebarkan sayap, ekspansi di seluruh wilayah, sehingga kantor kami tersebar dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira kurang lebih 306 cabang. Kemudian terdiri juga dari beberapa kantor agen Pak, kurang lebih 1.000 sampai 1.500, sehingga kami cukup mampu mempunyai networking jaringan untuk menjangkau ke seluruh pelosok negeri Pak. Oke, luar Jenis biasa. pembayaran di kami ada 3. Yang pertama cash itu adalah pembayaran di awal Pak. Kemudian kami juga menerima pembayaran di tujuan. Kemudian untuk customer kami yang korporasi, kami juga menerima pembayaran BL Pak atau bulanan, yaitu dengan kata lain term of payment. Seperti itu kurang lebih Pak. Kami juga menerima barang kiriman dari mulai 1 kilo sampai seterusnya. Kami juga spesialis kargo, karena dulu Pak, sebelum berganti nama menjadi Indah Logistik, perusahaan kami lebih dikenal masyarakat umumnya di daerah Sumatera Pak. Kami awal berdiri itu dari Pekanbaru, kemudian Medan dan Jakarta. Itu kami spesialis pengiriman barang-barang berat atau barang-barang kargo. Yang perlu rekan-rekan ketahui adalah perusahaan ini Pak, izin, sahamnya 60% dimiliki oleh anak-anak yatim piatu, sehingga core bisnis kami memang jasa pengiriman barang, tapi tidak melulu kami memprioritaskan hal-hal yang komersil. Kami juga berkontribusi sosial terhadap kaum duafa, yatim piatu. Sahamnya 60% Pak. Kebetulan funding father kami menghibahkan saham 60% tersebut kepada anak-anak yatim piatu yang tersebar juga hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga insya Allah siapapun yang memiliki kontribusi, memiliki kerjasama, baik itu customer ataupun karyawan Indah sendiri, secara tidak langsung kita berkirim barang sambil bersedekah. Kita menjalin kerjasama sambil bersedekah. Kurang lebih singkatnya seperti itu Pak, gambaran Indah Logistik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hendriko dan Pak Rifki. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya luar biasa sekali nih Pak. Berarti sudah 14 tahun bisnisnya berdiri, awalnya memang ada di Sumatera. Yang menarik memang kalau kita menggunakan jasa Indah Logistik gitu ya Pak, atau Indah Kargo, artinya kita tidak hanya melakukan bisnis komersil, tapi juga memberikan sedekah gitu ya Pak ya, kepada anak yatim begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Oke, nah mungkin Pak, saya juga ingin menanyakan Pak, apa sih kalau logistik itu kan sebenarnya dunianya mungkin luas kali ya Pak ya, customer atau jasanya sendiri juga luas gitu, customer-nya juga luas. Nah,
apa sih Pak yang membedakan selain memang area dan servis, dan mungkin apa sih yang menjadi pembeda Indah Logistik dengan logistik-logistik lainnya seperti itu? Silakan Pak. Baik, siap Pak Hendriko. Ini yang menarik. Jadi jargon perusahaan kami adalah jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Sehingga kami memberikan kepuasan berupa penjemputan barang. Tadi seperti di awal saya sebutkan, kami jemput barang kiriman pelanggan itu dari pintu rumahnya. Kemudian kami antarkan juga ke depan pintu rumah si penerima dengan jemput cepat, antar cepat, informasi cepat. Selain daripada itu, seiring kami bertumbuh, kami maju, kami berkembang, kami lengkapi jargon kami itu dengan kepastian, keamanan, dan informasi, Pak. Tentu dengan informasi yang cepat. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, luar biasa sekali. Berarti informasinya juga cepat, pengirimannya cepat gitu. Jadi seamless ya Pak, apalagi door to door gitu. Mungkin ini cocok banget buat para pengusaha UMKM yang ada pengiriman-pengiriman online gitu ya Pak, ya, usahanya mereka gitu ya Pak. Jadi mereka tidak perlu repot-repot gitu. Jadi tinggal di pick up langsung di depan pintunya mereka, diantar langsung ke pintunya customer gitu ya Pak. Customernya mereka seperti itu ya Pak, ya kira-kira ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Luar biasa sekali Pak Ade. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Pak Ade, ya kita tahu ya Pak, kita mendekati Hari Raya Idul Fitri identik sekali dengan yang namanya warga-warga, apalagi yang di Jakarta banyak para pemudik gitu ya Pak ya. Yang di sini lonjakan ini juga mempengaruhi dengan kos operasional, karena saya tahu karena adanya pemudik dan ya pemudik-pemudik ini adanya pembatasan operasional begitu ya Pak ya. Nah, apakah ini dapat mempengaruhi dengan membengkaknya SLA dan juga cost, Pak? Karena kalau kita lihat operational cost, karena mereka harus ditur atau harus nyari jalur lain, kan itu akhirnya cost operasional bensin membengkak gitu ya, Pak ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Tanggapan Bapak mengenai perihal ini dengan adanya pembatasan operasional? Baik, Pak Hendriko dan rekan-rekan. Seperti tema kita hari ini ya, persiapan lonjakan pengiriman menjelang Hari Raya. Seperti sama-sama sudah diketahui Pak, kita menghadapi libur Lebaran atau Nataru atau libur-libur lainnya. Ada istilah di logistik itu adalah peak season, di mana permintaan pengiriman barang akan jauh lebih meningkat daripada hari-hari biasanya. Tentu kondisi-kondisi ini dari tahun ke tahun, dari season per season kami terus pelajari, sehingga kami selalu memperbaiki diri, kami melengkapi apa yang kurang, kemudian jika sudah firm kami akan teruskan. Jadi Pak, kebetulan khusus untuk libur Lebaran kami juga mendapatkan informasi dari dinas terkait ya, dari pihak kepolisian bahwa terkait penyeberangan, contoh di Bakauni Merak, kemudian di Lembar Padangbai, di Limanuk Ketapang, itu insya Allah akan ada rencana dari 5 April sampai ke 16 April itu ada pembatasan gitu ya, ada pembatasan untuk jenis armada-armada berat, armada besar. Seperti tahun-tahun sebelumnya Pak, kebetulan kami diuntungkan dengan banyak pengalaman yang kami temui di jalan, bahwa di pelabuhan itu Pak ada namanya pelabuhan BBJ atau khusus pemberangkatan terminal kapal-kapal tongkang, dan itu akan menjadi alternate di kita biasanya Pak, agar apa? Agar tetap kita bisa mengoperasikan penyeberangan secara optimal, sehingga SNA sendiri itu tidak tergerus oleh macet misalnya, kemudian kendaraan pemudik yang lain. Jadi kami selalu mempunyai pilihan-pilihan untuk agar supaya memaksimalkan optimize terhadap laju operasional kita. Jadi saya rasa insya Allah Pak Hendriko, dengan persiapan yang matang, dengan perhitungan dan kalkulasi yang tepat, kami masih bisa menyikapi hal ini. Demikian Pak Hendriko. Luar biasa sekali. Jadi memang ternyata ada alternatif-alternatif yang diketahui oleh tim logistik sendiri ya Pak ya, atau mungkin dari Indah Kargo untuk bisa mencapai SLA tersebut gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, mungkin apa ada nggak sih Pak yang pengiriman logistik yang akhirnya terhenti karena hari raya ini, atau mungkin karena pembatasan ini gitu Pak? Dalam kasus-kasus itu namanya insidentil ya Pak ya. Dari beberapa kasus pernah ada, tapi kami mensiasatinya dengan cara kami bekerja tidak sendiri Pak,
kami bekerja sama dengan tim. Biasanya tim mengeluarkan effort kerjanya lebih daripada hari-hari biasanya kalau menghadapi peak season seperti ini. Maka dari awal kami selalu mensosialisasikan kepada rekan-rekan kami, baik itu di marketing, customer service, untuk berjualan dalam peak season ini khusus untuk barang-barang biasanya, jenis-jenis parcel, makanan gitu Pak. Kami lebih menggiring ke layanan moda transportasi udara. Selain memang antriannya lebih sedikit dan kecepatan waktu tempuhnya juga lebih cepat. Seperti itu. Tapi ketika memang ada kasus insiden seperti ini, biasanya kami melibatkan tim, saling koordinasi. Kadang-kadang kami jemput barangnya di mana itu terjadi stuck, kami tetap berangkatkan melalui udara. Seperti itu, Pak. Tapi itu jarang terjadi sepertinya, Pak. Oke, tapi ada alternatif selain darat, yaitu udara gitu ya Pak ya, yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini maaf Pak, kalau boleh tahu customer ini boleh milih atau seperti apa Pak? Mungkin SLA-nya jadi lebih cepat dengan keadaan seperti itu? Siap. Jadi tujuan perusahaan kami adalah, kami perusahaan jasa Pak, tetap kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami, sehingga kami tetap memberikan pilihan-pilihan. Tapi tentu juga dengan penjelasan yang lebih detail bagaimana barangnya sampai tepat di tujuan dengan waktu yang dikehendaki dalam keadaan aman dan informasi yang jelas. Kurang lebih seperti demikian, Pak. Noted Pak. Nah, mungkin di sini kan audiensnya juga mungkin variatif ya Pak ya. Ada yang mungkin para pelaku logistik yang memang pengen belajar dari Pak Ade langsung gitu ya dengan Indah Cargo gitu. Nah, tadi juga Bapak sempat ngobrol, yang saya tangkap ada beberapa yang dibilang SLA, Operations Excellence, dan lain-lainnya. Nah, mungkin bagaimana sih Pak tanggapan Bapak atau mungkin dari Bapak sendiri mengenai menjaga operational excellence yang baik dari sebuah logistik, itu parameternya apa saja dan bagaimana mencapai parameter itu? Baik, terima kasih Pak Hendriko. Perihal bagaimana kita memprioritaskan agar operasional ini terjaga dengan baik, tentu rekan-rekan sekalian harus betul-betul mempunyai kalkulasi yang excellent juga, Pak. Untuk mencapai hasil maksimal, tentu kita juga harus membekali diri kita dengan perhitungan yang tepat. Apa itu? Berupa volume barang yang masuk, kita ukur juga dengan kesiapan warehouse yang available. Kemudian barang tidak akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa ada namanya delivery fleet atau armada pengantaran. Kita pastikan seluruh armada kita layak jalan. Kita pastikan seluruh driver kalau itu menggunakan layanan darat dalam kondisi yang prima. Sehingga hal-hal yang kiranya nanti ke depan menjadi pengganggu atau selain force major ya Pak ya, atau menghambat laju operasional, betul-betul tertangani dengan baik. Sehingga saya rasa tetap Pak, kita harus punya kalkulasi yang matang, selain memang kesiapan dari eksternal itu sendiri undetectable. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Nah, buat mungkin para pelaku pelaku bisnis tapi mungkin pemilik barang nih Pak. Kalau tanggapan Pak Ade sendiri dalam menanggapi tingginya order gitu ya Pak, mungkin ya banyak nih ya Pak, kalau misalnya udah mulai Idul Fitri, banyak bisnis-bisnis yang bermunculan yang baru-baru gitu. Nah, mungkin karena mereka baru, terus ternyata lonjakan permintaannya besar gitu, untuk bisa bekerja sama dengan Indah Cargo atau mungkin untuk menyiasati operasional logistiknya mereka untuk mengirimkan barang, apa sih Pak yang kira-kira harus dipersiapkan oleh mereka juga? Baik, saya rasa di era digitalisasi ya Pak, ini yang betul-betul kita manfaatkan. Dengan apa tuh? Ada sekarang banyak istilah yang kita dapatkan seperti memaksimalkan IoT atau Internet of Things ya Pak ya. Kita mengkorelasikan, mengkombinasikan antara sensor penggerak armada, kemudian apa yang kita dapat dari armada itu sendiri, kemudian dengan kebutuhan customer. Tentu dengan banyaknya permintaan kita tidak bisa handling semuanya dalam sekali waktu tanpa melibatkan atau memaksimalkan IoT itu. Jadi tetap teknologi kesiapan sistem yang tersistematis itu akan mempermudah pekerjaan kita selanjutnya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Menarik nih, Pak, pada saat Bapak ngomong Internet of Things atau IoT gitu ya, pada saat dengan kesiapan data dan segala macam. Nah, mungkin ini ada hubungannya juga dengan Transtrek ya, Pak ya, karena kita juga penyedia IoT gitu, Pak Ade. Nah, sedikit
komentar gitu Pak Ade, mungkin pada saat Pak Ade ya Transtrek sudah bekerja sama dengan Indo Logistik, apa sih Pak yang dirasakan? Mungkin ada perubahan, ada optimalisasi apa, dan apa sih Pak yang dirasakan pada saat bekerja sama dengan Transtrek? Silakan Pak Ade. Baik, siap. Ini yang menarik dari diskusi awal, yang saya tunggu-tunggu juga. Saya ingin berpendapat. Jadi seperti tadi video opening kita, saya simak betul apa yang disampaikan di video itu betul adanya. Karena kebetulan perusahaan kami bekerja sama dengan Transtrek kurang lebih satu tahun lah, hampir 1 tahun gitu ya Pak ya. Dan kebetulan saya sendiri yang mengelola atas aplikasi ini gitu ya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh customer kami, bahkan perusahaan kami ingin menyampaikan kepada customer bahwa betul-betul Indah Logistik ini ingin mewujudkan jargon berupa antar cepat, informasi cepat itu bisa dibantu dan terwakili dengan adanya Transtech ini. Kami di Indah Logistik menggunakan sistem Pak base untuk customer, ada nanti silakan dicatat www.indahonline.com. Kemudian sistem kami ter-API dengan Transtrek Pak, Application Programming Interface. Ketika kami mengalami kendala sebelum kami menggunakan Transtrek, kami selalu manual Pak, telepon supir satu-satu, posisi di mana, kemudian kesehatan engine, healthy engine-nya sampai di mana, ECU-nya dan segala macam. Alhamdulillah setelah menjalin kerjasama dengan Transtrek, semua kebutuhan itu terwakili Pak, tersistematis tanpa saya melakukan telepon manual kepada driver, posisi secara real time-nya di mana, kemudian konsumsi bahan bakar, bahkan Pak, karakter daripada seorang driver ini mengemudikan daily fleet-nya pun terbaca daripada ketersediaan device yang izin tertempel di armada tersebut. Jadi saya rasa Transtrek sudah mewakili kebutuhan kami, sehingga Transtrek juga berkontribusi kepada misi kami untuk mewujudkan bahwa informasi cepat itu betul-betul real ada di real time. Demikian Pak. Terima kasih sekali Pak komentarnya terhadap Transtrek, juga pentingnya adanya keterbukaan atas data dan informasi gitu ya Pak, baik dari day to day operation sampai dari hitungan menit gitu ya Pak, pada saat Bapak men-track suatu kendaraan, behavior dan lain-lain, itu juga bisa menjadi salah satu patokan gitu ya Pak buat operation excellence dari sebuah perusahaan logistik tersebut ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya loncat Pak ke Pak Rifki di sini. Nah, untuk menunjang operasional yang tadi dikatakan sama Pak Ade gitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak produk-produk lain dari Transtrek yang sekiranya bisa diperkenalkan nih Pak untuk rekan-rekan yang ada di sini yang nonton webinar, untuk perusahaan-perusahaan logistik juga seperti itu. Oke, Silakan Pak Rifki. thank you Pak Riko. Pak Ade, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih sudah menjadi customer kami, sudah menjadi customer setia kami. Alhamdulillah kerjasama kita terjalin baik ya Pak ya. Saya juga ikut pantau Pak, kita punya grup sendiri gitu kan, ketika memang Indah Logistik ada kendala, ya tim kami juga bisa menyelesaikannya dengan secara baik untuk performa di Indah Logistik. Karena saya melihat fungsi atau fitur API yang dominan digunakan di Indah Logistik untuk tracking kiriman barangnya ya Pak ya. Gitu. Kami juga punya berbagai macam fitur Pak yang bisa mendukung untuk di logistik sebenarnya Pak Hendriko. Ada salah satunya door sensor gitu ya. Door sensor itu bisa mengetahui pintu dibuka di mana, kapan, dan berapa lama dibuka. Biasanya digunakan untuk di truk box ya. Terus kita juga punya untuk industri logistik, untuk yang cold chain, kita ada sensor temperatur atau sensor suhu dan kelembapan. Karena biasanya para pengusaha logistik cold chain itu kan oleh kliennya selalu dimonitor nih perjalanan muatannya secara suhunya gitu ya. Yang khawatir memang muatan atau barangnya rusak karena suhunya tidak stabil, atau memang disengaja oleh driver untuk dimatikan pendinginnya gitu ya, untuk menghemat BBM-nya si driver gitu. Kita juga punya itu. Lalu selain untuk yang ditanam di armada, kita juga punya ada namanya e-seal, electronic seal. Kalau ini lebih gunakannya untuk lebih di logistik di kontainer ya, Pak Hendriko, Pak Ade, karena bentuknya berupa
gembok dengan sling baja gitu ya, yang memang bisa dibuka lock unlock itu dari jarak jauh dengan aplikasi ataupun dengan RFID card ketika memang terjadi kendala dalam koneksi di lapangan gitu, sehingga memudahkan sekali ketika memang waktunya dibuka, dia di unlock dari sistem gitu. Jadi tidak sembarangan waktu dan tidak sembarangan orang bisa buka. Nah, kita punya backupnya, RFID card-nya ketika memang itu harus dibuka secara manual. Karena kita sama-sama ketahui yang namanya IoT tergantung sekali dengan koneksi internet ya. Koneksi internet kita juga bekerja sama dengan operator gitu ya. Kita juga tidak bisa mengharapkan 100% kesempurnaan, kestabilan jaringan gitu ya, sehingga kita harus siapkan backupnya. Itu Pak Hendriko. Itu sih rata-rata yang memang digunakan oleh teman-teman di industri logistik, terutama kalau misalnya ada tambahan di industri logistik di cold chain ya, temperatur dan box. Lainnya juga sebenarnya yang dibutuhkan saat ini yang lagi dominan juga untuk monitoring drivernya ya, driver fatigue, terus driver behavior gitu ya, driver management system. Itu hanya sebenarnya fungsi tambahan yang memang notabene berguna juga bagi para industri logistik untuk mengamati drivernya ini masih fit atau enggak gitu ya, atau perilaku mengemudinya bagus Ya. apa tidak gitu. Itu Pak Hendriko. Siap, terima kasih banyak Pak Rifki, terutama mungkin ISIL ya Pak ya, kalau misalnya ada barang-barang premium dan segala macam, memang bisa aman nih Pak dengan ISIL Ya, gitu jaminannya ya Pak ya, bahwa ada informasi juga kalau misalnya ada terjadi gangguan atau dipaksa untuk dibuka dan segala macam itu dapat alertnya begitu ya Pak ya, saya tahu betul. juga begitu ya Pak ya. Betul. Kita Jadi kalau ada. memang sengaja dirusak, ditemper atau segala macam, dia dapat notif gitu ya bahwa ada usaha untuk pengerusakan dari esil itu sendiri gitu. Oke. Nah, mungkin berbicara lebih lanjut nih Pak Rifki mengenai Transtrack gitu ya Pak ya. Ya, Dengan adanya eh, ya Hari Raya Idul Fitri, kami tahu bahwa mungkin beberapa operasional juga ada yang harus dihentikan dan segala macam. Nah, mungkin bagaimana dengan operasional Transtrack sendiri di Hari Raya Idul Fitri ini Pak? Mungkin dari pemasangan, dari kelanjutan kita dengan customer-customer kami, itu seperti apa Pak? Bisa mungkin diceritakan sedikit? oke, baik. Em, Transtrack itu sekarang sudah melayani di 100 lebih kota di Indonesia, kota kabupaten di Indonesia, gitu ya. Hanya untuk sales point kita masih ada di kota-kota besar karena memang para pelaku industri ini kan memang adanya di kota-kota besar gitu ya. Cuma mobilitas atau pergerakan armada para klien kami ini tidak terbatas gitu ya. Secara Ya. nasional mereka wirawiri ke sana ke sini gitu ya. Sehingga kami pun juga dituntut untuk standby ketika memang diminta untuk memberesi jika terjadi kendala. Misalnya truknya Indah Logistik gitu ya, ya namanya IoT juga kita tidak bisa menjamin ke 100%-an kesempurnaan bekerjanya alat gitu ya. Kita juga harus tetap standby. Ketika dia nanti mengalami kendala gitu ya, adanya misalnya di Bali ya, nanti kita akan handle oleh tim teknisi kami yang di Bali atau di Makassar. Nanti kita akan handle dengan tim teknisi kami yang ada di Makassar. Jadi tidak perlu armada atau mobil itu balik lagi ke garasi, ke tempat di mana dia berkontrak. Tidak perlu seperti itu Pak Sendriko, Pak Ade. Sehingga nanti tinggal disampaikan kita punya biasanya dengan grup gitu ya, ketika ada kendala, nanti tim customer care kami yang akan mengkondisikan, kirimkan saja PIC drivernya, nanti kira-kira bisa dicegat di mana nih mobil, sehingga bisa langsung untuk di maintenance gitu. Pak Ibu Hendrik. Farah nih yang melayani kami 1 kali 24 jam, luar biasa. Terima kasih. Iya, Gitu kan? iya, thank you Pak. Itu tim customer care kami yang memang berdedikasi tinggi terhadap customer, karena kami punya beberapa tim customer care yang memang apa namanya membawahi beberapa klien gitu. Itu Pak Ade. Oke, Gitu menarik Pak sekali. Hendriko. Jadi kaitannya dengan Idul Fitri kita juga standby Pak Ade, Pak Hendriko. Jadi tim teknisi Siap, kami Pak. juga piket juga nanti ketika yang namanya kita melayani industri jasa. Kita juga jasa melayani para pelaku industri jasa gitu ya, sehingga kita dituntut harus lebih lebih sigap lagi dalam melayani klien-klien kami yang memang bergerak di industri jasa gitu. Apalagi Ya. nanti kaitannya tidak hanya industri logistik, industri transportasi penumpang juga nanti kepadatan waktu dan kehektikannya luar biasa menjelang Idul Fitri.
Jadi semua lini bisnis industri klien kami memerlukan memang kesigapan kita dalam Hari Raya Idul Fitri ini. Gitu Mas Luar Enrico. biasa, siap-siap. Jadi sama nih kayak Indah Logistik gitu ya Pak, di mana ketersediaan di lokasi itu di mana-mana di seluruh Indonesia gitu ya Pak ya. Ya, Jadi selalu siap gitu untuk bisa melayani customer di area-area tersebut gitu ya Pak ya. Nah, Betul. terima kasih sekali. Oke. Nah, mungkin tadi Pak Ade juga sudah menceritakan nih Pak benefit atau menceritakan sedikit testimonial lah bekerja sama dengan Transtrack itu seperti apa gitu ya Pak ya. Terima kasih. Nah, mungkin untuk Pak Rifki sendiri Pak, premis apa sih Pak atau mungkin perihal apa sih ya Pak yang kita bisa beri ceritakan nih Pak ke customer-customer atau calon customer kami di luar sana jika bekerja sama dengan Transtrack itu benefitnya seperti apa? baik. Silakan Pak Rifki. Oke, thank you. Seperti saya sudah ceritakan tadi bahwa kami memiliki cover area yang cukup luas, 100 lebih kota besar dan kabupaten di Indonesia, gitu ya. Sehingga untuk maintenance dan service kami bisa untuk lebih cepat, gitu ya. Terus yang kedua, alat kami menggunakan global SIM card Pak Hendriko, Pak Ade, sehingga meminimalisir akan terjadinya blank spot karena global SIM card ini bekerja di 147 negara dan 3 operator besar di Indonesia. Nah, dia akan auto switch untuk mencari sinyal terbaik yang di area tersebut sehingga meminimalisir adanya black spot gitu. Yang ketiga, ini yang memang sebenarnya satu-satunya dan pertama kali ada di Indonesia bahwa Transtrack ini sebagai penyedia telematika yang dilengkapi dengan program WeCare gitu ya. Kami bisa klaim satu-satunya, kami juga pegang sertifikasi hak ciptanya bahwa kami memiliki namanya program WeCare itu adalah suatu bentuk kompensasi kecelakaan. Ketika klien kami yang armadanya terpasang dengan alatnya Transtrack mengalami kecelakaan dan ada korban meninggal dunia, kita akan berikan kompensasi sebesar 50 juta per orang untuk maksimal 3 orang. Kenapa 3? Kalau di industri logistik kan biasanya truk sama connect ya. Tapi kita juga punya klien di industri angkutan penumpang yang kita juga harus cover juga adanya penumpang gitu. Sehingga totally ketika terjadi kecelakaan dan meninggal kita bisa cover sampai dengan 150 juta untuk 3 orang. Kalau cuma terjadi luka-luka, kita akan berikan medical expenses itu maksimal 5 juta per orang juga untuk maksimal 3 orang. Gitu Pak Hendriko. Dan ini sudah dirasakan benefitnya oleh beberapa customer kami. Memang kita sama-sama berdoa ini tidak pernah terpakai ya, gitu ya. Cuman Jadi, ya, Pak. ketika memang terjadi adanya musibah, at least Transtrack bisa memberikan suatu bentuk kompensasi untuk meringankan musibah yang dialami oleh klien. Jadi ada beberapa klien kami seperti PT Prabu Akasya Trans itu supir dan kenainya meninggal dunia, kita sudah memberikan kompensasi juga sebesar 100 juta. Lalu dari PO-san itu drivernya meninggal dunia. Lalu yang terbaru ini ada dari dunia industri logistik juga di Mina Mandiri Sejahtera Trans itu supir dan kenainya meninggal dunia, kita juga berikan kompensasi sebesar 100 juta. Dan kompensasi ini kita berikan ke klien, bukan ke ahli waris dari korban. Karena apa? Karena kita bekerja sama dengan klien kita sehingga nanti ketika kita sudah cairkan kompensasinya, kompensasi ini mau diberikan sepenuhnya ke ahli waris korban atau sebagian atau apa itu sudah menjadi haknya klien kami gitu. Yang Ya. penting kami berturut serta untuk meringankan musibah yang dialami oleh klien kami. Gitu Pak Hendriko, Pak Ade. Tapi kita sama-sama berdoa Pak Ade, nggak perlu dipakai program ini Pak Ade. Ya Betul betul, Pak, biar betul. semua Tempo aman hari ya juga Pak. Tempo hari juga Pak Denny sudah menjelaskan hal yang sama di ujung Yes. diskusi kami Pak Denny. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi, saya pusing nih. Iya. Ya betul Pak. Gitu. Berarti selain kita bisa men-track gitu ya Pak Rifki, berarti kita juga mendapatkan rasa aman gitu ya Pak bahwa Betul. ada jaminan juga bahwa kami punya WeCare gitu atau Transtrack itu sendiri punya WeCare di mana Yes. ini juga bisa membuat perusahaan dan pengguna itu merasa aman dan terjamin gitu ya Pak ya. Ya. Dengan dispensasi kecelakaannya seperti itu atau kompensasi kecelakaan. Hmm. Oke. Nah, mungkin saya izin untuk loncat ke beberapa pertanyaan dari audiens gitu ya Pak. Silahkan
Untuk rekan-rekan atau para audiens atau rekan-rekan yang ada di sini ingin bertanya, silakan karena nanti kita akan ada namanya hadiah ya untuk para penanya terbaik lah seperti itu. Oke, saya mulai dulu. Di sini ada pertanyaan pertama dari Sarah Diba. Ini untuk Pak Ade mungkin. Nah, Pak Ade, pengiriman logistik dalam skala kecil dan besar, pengiriman barang perhitungan tarifnya itu seperti apa ya, Pak, dalam menjelang pelonjakan volume? Apakah sama seperti sebelumnya atau ada perbedaan tarif, Pak? Terima kasih. Silakan, Pak Ade. Baik, siap. Mohon waktu sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Sarah. Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baik, perlu diketahui bersama bahwa Pak, di beberapa waktu yang lalu Pak, saya mendapat informasi dari Kementerian Keuangan bahwa terkait biaya nih Pak, tarif di Indonesia ini masih termasuk tinggi. Kalau tidak salah, datanya saya dapat dari Kamar Dagang Indonesia ya, Kadin. Itu di Indonesia masih sebesar 23,5% dari PDB. Sementara jika dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia jauh lebih murah. Negara tetangga kita sebesar 13% dari PDB. Sementara Ibu Menkyu menargetkan biaya kiriman logistik di Indonesia ini paling tidak di angka 17%. Sehingga kita memang perlu waktu dan segera berpacu nih Pak, agar range harga kirim ini bisa sejajar dengan negara-negara lain. Karena apa? Komponen ini atau instrumen ini menentukan daya saing kita di dunia logistik. Sesuai laporan dari LPI Pak, atau logistik Performance Indonesia, itu Indonesia itu di urutan ke-46 dunia atau nomor 5 di ASEAN. Kemudian nomor satunya negara mana? Ya, ini untuk konsumsi kita bersama agar kita sama-sama merange gitu ya, bisa mereview cara menentukan harga. Nah, Indah Logistik nanti di ujung saya sampaikan ini berkontribusi terhadap apa yang sedang dijadikan visi oleh pemerintah. Nomor satu yang baik itu Pak dan murah itu di negara Jerman, yang kedua Swedia, kemudian yang ketiga Belgia. Kemudian untuk di ASEAN sendiri itu ada Singapura di 4.0, selanjutnya Thailand, Vietnam, Malaysia, dan baru Indonesia. Jadi Pak, target dari pemerintah bahwa biaya logistik yang sebesar 17% daripada PDB, maka Indah Logistik hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka tidak hanya mewujudkan visi misi daripada pemerintah terkait biaya logistik ini, tapi bagaimana juga dengan biaya yang kompetitif bisa itu sebesar 50%. Kemudian bagaimana menentukan biaya kirim ini? Kalau di kami dan mungkin juga untuk perusahaan-perusahaan ekspedisi yang lain, kami tetap Pak menggunakan volume jika barang itu besar namun ringan. Kami juga mengambil kg atau kilogram jika barang itu kecil tapi berat, kurang lebih seperti itu. Dan itu semua bisa customer kami yang tercinta cek langsung di sistem kami www.indahonline.com. Jadi berkirimlah dengan Indah Logistik, insya Allah harga kami kompetitif. Demikian. Wow. Menarik Pak. Tunggu, sorry. Tadi 50% kalau pengirimannya di hari Minggu, begitu Pak? Di hari Minggu, betul sekali. Oke, dan juga untuk kalau volume kan biasanya dia ngitung yang paling besar gitu ya Pak, kilogram atau volume basis gitu ya Pak ya. Nah ini kalau memang volumenya besar artinya yang dipilih adalah kilogramnya begitu ya Pak ya. Betul. Wah, biasa sekali ini Pak pengirimannya. Oke, nah mungkin untuk tahunya tadi dari websitenya apa Pak? Maaf. www.indahonline.com. Indahonline.com. Indahonline.com. Silakan diakses. Oke, nah ini untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pengiriman mungkin di bulan di Idul Fitri ini, di masa Idul Fitri ini atau di pengiriman di luar Idul Fitri pun bisa gitu ya. Make sure untuk cek indahonline.com gitu. Menarik sekali ini. Oke, terima kasih Pak Ade. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ya Pak, dari Bapak Beni Rusli.
Nah, seperti yang diketahui sekarang banyak sekali bidang usaha logistik. Cuman kadang jadi bingung. Sebenarnya ada acuankah Pak dalam memilih satu logistik yang benar-benar oke? Kedua, seandainya saya pakai jasa logistiknya Bapak nih, kira-kira benefit apa yang akan Bapak tawarkan sehingga kita sebagai customer merasa satisfaction atau merasa puas gitu Pak? Silakan mohon dijelaskan. Mungkin ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama adalah gimana cara memilih logistik yang benar-benar oke. Yang kedua, gimana caranya apa benefitnya yang dirasakan jika bekerja sama dengan Indah Logistik. Silakan Pak Ade. Siap, terima kasih. Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Pak Beni. Pak Beni, Ya. kami memperlakukan seluruh customer kami sama Pak, karena orientasi kami bagaimana kepuasan pelanggan ketika menggunakan layanan kami itu puas Pak, maksimal. Yang pertama sekali seperti sudah saya sampaikan Pak, bahwa kami menerima berbagai jenis pembayaran. Ada 3 Pak, yaitu bayar di tempat, bayar di tujuan, atau nanti jika Bapak hadir bekerja sama dengan kami, menjalin kerjasama pengirimannya bersama kami, itu adalah namanya BL Pak. Jadi Bapak kirim di awal, bayarnya belakangan, atau term of payment. Kemudian selanjutnya Pak, kami menetapkan SLA, Service Level Agreement, dan itu tugas saya Pak di operasional, bagaimana agar semua barang kiriman itu dikirimkan tepat waktu sampai di tujuan. Layanan kami juga door to door service, barang Bapak dijemput di depan pintu rumah Bapak, izin, kemudian kami antarkan juga langsung ke rumah penerima. Di sisi lain, perusahaan kami juga berkontribusi sosial Pak terhadap kesejahteraan anak yatim piatu, karena bahwa seperti diketahui, secara legalitas ini ada legalitas hukumnya Pak. Perusahaan kami sahamnya 60% dimiliki oleh anak-anak yatim piatu. Setelah itu, semua margin error sudah kami ukur, maka setiap barang yang dikirimkan kepada perusahaan kami, jika mengalami kerusakan, kehilangan, kami ganti 100%. Tapi tentu Pak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian, Enrico. Oke, jadi banyak banget nih sebenarnya kalau dibilang benefitnya nih kalau dirunutin ya Pak Ade ya. Luar Dari biasa dunia akhirat Pak. ya, ngirim sama Indah Logistik tuh aman dunia akhirat gitu ya Pak ya. Oke, Insya Allah siap-siap Pak Pak Enrico, Ade. insya Allah. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Bu Sela Wanda dari Bekasi. Untuk Indah Logistik, keterlambatan dalam pengiriman mungkin dapat mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan pelanggan. Nah, bagaimana cara case keterlambatan dalam menanggulangi case keterlambatan dalam pengiriman, apalagi saat menjelang Hari Raya saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Wanda. Mohon izin di awal sudah kami sampaikan bahwa kami selalu menghitung, mengkalkulasi bahwa tindakan-tindakan preventif sebelum peak season, atau tidak hanya libur hari raya, tapi ada Nataru, Natal dan Tahun Baru, kemudian mungkin hari-hari besar lainnya, kami selalu mengantisipasinya. Jadi banyak tahun-tahun sudah berlalu, itu kami jadikan acuan, atau kami belajar daripada pengalaman yang sudah-sudah atas apa-apa tradisi atau sesuatu hal yang akan terjadi yang akan berpotensi terganggunya SLA, Service Level Agreement tadi bisa kami tepati. Saya rasa hal-hal yang preventif yang sudah kami lakukan saat ini atau sampai saat ini bisa aman, sehingga nanti jika customer kami merasa dirugikan terkait ini SLA-nya tidak tepat waktu nih, info dari website-nya misalnya 4 hari sampai, tapi pada kenyataannya 5 atau 6 hari sampai. Kami ada proses remedial Pak, bahwa tadi sudah saya sampaikan, ketika customer kami merasa kecewa, baik itu barangnya rusak, hilang, atau lead time-nya tidak bisa kami penuhi, silakan ajukan klaim, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kami ganti kerugian-kerugian itu berupa material. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ade. Nah, masih dengan pertanyaan kepada Pak Ade dari Indah Logistik. Nah, Pak, ini pertanyaan dari Pak Ardian. Untuk Indah Logistik, apakah ada perawatan khusus untuk armada yang digunakan
untuk pengiriman paketnya? Apakah ada pengecekan khusus yang juga di part-part armadanya untuk menghadapi lonjakan pengiriman? Terima kasih. Mungkin itu tadi sebelumnya sudah pernah dijawab ya Pak, tapi silakan dijawab kembali. Baik, siap. Tentu inilah Pak fungsi utama dari setelah kami menggunakan Transtrack ya. Jadi kami bisa betul-betul mengukur healthy engine namanya. Dan kami juga Pak di beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia, khusus untuk kota-kota besar, dan di situ pasti juga hadir cabang kami besar di Jakarta, kemudian Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Palu, Kendari, Medan, Pekanbaru, kemudian turun di Lampung, Padang, Sumatera Barat. Kami memiliki bengkel sendiri, dan setiap armada juga dicek oleh mekanik terhadap kelaikan armadanya sebelum armada itu jalan. Ban kami prioritaskan, pergantian oli juga kami maintenance dengan betul, tentu dengan menggunakan metode hitung jarak tempuh seperti anjuran daripada masing-masing perusahaan yang mengeluarkan otobus tersebut. Demikian, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ade. Jadi maintenance dan kesiapan memang sangat-sangat dijaga terutama dengan lonjakan ini ya Pak ya. Gitu. Betul, betul sekali Pak Hendriko. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk Indah Logistik, nanti kita lanjut ke Pak Rifki ya dari Transtrack. Nah, dari Pak Agus Dwiantoro, Pak Ade, apakah Indah Logistik melayani pengiriman DG atau dangerous goods? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Dangerous good itu klasifikasinya ada 9 klasifikasi, 9 kelas Pak. Nah, ketika 9 kelas ini kami identifikasikan masuk ke dalam DG, kami betul-betul akan memilah dan memilih. Pada dasarnya kami menerima setiap kiriman DG, tapi tentu jika itu melalui udara Pak, kami melibatkan tim maskapai dan tim karantina di beberapa penerbangan Indonesia. Tapi Ya. kalau untuk darat dan laut, selama kemasannya aman, selama MSDS material safety data sheet-nya jelas, kemudian kami juga bisa handling, insya Allah bisa kami terima, apalagi volumenya banyak. Tidak ada yang bisa dikirim melalui Indah Logistik kecuali barang-barang yang memang dilarang oleh pemerintah, Pak. Demikian. Luar biasa. Berarti mungkin lebih gampangnya gitu ya Pak, kalau memang mau bisa japri ke Pak Ade, tanya dulu, kasih MSDS-nya dulu, produknya apa gitu ya. Informasi kan biasanya di datasheet ada tulisannya gitu ya Pak, DG berapa, Betul, gitu, handlingnya seperti apa, nanti biar Pak Ade bisa tentukan gitu armada yang paling suitable apa gitu ya Pak ya. betul. Silakan, Pak. Ya, Siap, siap. sangat nanti. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Rifki dari Bu Askia. Tadi infonya jika ada kompensasi untuk klien jika terjadi kecelakaan. Untuk barang yang dibawa jika ada kerusakan, adakah asuransi dan penggantinya atau penggantinya, Pak? Silakan Pak Rifki. Oke, kami memberikan kompensasi kecelakaan hanya bagi driver, kondektur, ataupun penumpang gitu. Mengenai asuransi barang, tentunya itu yang menanggung adalah teman-teman di industri logistik ya, Pak Ade ya, gitu. Karena handling itu akan sangat dipengaruhi oleh handlingnya teman-teman di industri logistik. Jadi Transtrack hanya memberikan kompensasi untuk kecelakaan bagi penumpang ataupun driver ataupun connect. Gitu Mas Hendriko. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Rifki. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, saya lagi ada Boleh. pertanyaan di komentar gitu ya Pak, yang ini saya gitu. Pak, untuk Pak Ade nih Pak, untuk pasca mudik kan banyak warga pemudik yang ngirimin barang balik ke Jakarta nih Pak, ada diskon nggak? Siap. Diskon kita sesuaikan dan kami tetap memanjakan customer kami tercinta, Pak. Silakan hubungi kantor cabang terdekat kami. Oke, siap. Berarti udah dapat diskon, bisnis lancar, pengiriman lancar, dunia akhirat gitu ya Pak ya, semuanya lengkap nih, paket komplit. Insya Allah, Pak Hendrik, luar biasa. Nah, buat Pak Rifki mungkin kalau ngomongin soal diskon kita ada gitu ya Pak ya, kita juga ada. Nanti jangan kemana-mana, nonton terus di akhir acara karena kita akan kasih diskon spesial nih buat rekan-rekan yang di sini yang nonton sampai selesai. Begitu ya Pak ya? Oke, gitu. Tapi terbatas ya waktunya ya.
hanya Iya, nggak jelang terbatas beberapa waktunya. hari dari webinar gitu kan. Siap, siap. Jadi buru-buru nih, kalau misalnya untuk dapetin promonya atau diskonnya, silahkan buru-buru hubungin kita di waktu-waktu yang terbatas. Oke. Pak Nah, Hendriko, sorry Pak Hendriko. Ada pertanyaan iya. terakhir tuh, kelihatannya menarik sekali untuk ditanyakan ke Pak Ade tuh dari itu ibu atau bapak ya Krisna Suwandi Oh, itu loh. oke. Wah, itu Siap, menarik sekali siap. pertanyaan itu, Pak. Oke, dari Bu Krisna Suwandi. Oke, Pak Ade, untuk Indah Logistik, kenapa pilih Transtrek dibandingin vendor lain? Apakah sesuai dengan budget dan keperluan eh, Bapak yang dibutuhkan di Indah Logistik? Silakan, Pak. Izin singkat saja bahwa Transact sudah memenuhi fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kami, sehingga perusahaan kami juga terbantu terhadap mewujudkan jargon perusahaan, yaitu berupa informasi cepat itu kepada customer. Untuk internal kami, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa jangankan kecepatan armada yang bisa mengeluarkan alert atau alarm gitu ya, driver behavior juga sudah bisa kami baca daripada fitur-fitur yang disediakan oleh Transact Recommended. Terima kasih. Thank you Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Ade, Pak Rifki atas atas masukan informasinya yang luar biasa hari ini. Nah, saya informasikan tim kami sudah memilih orang-orang yang beruntung pada hari ini di sesi Q&A. Saya ucapkan selamat kepada Sarah Dibah, kepada Bapak Beni Rusli, Ibu Selawanda dari Bekasi, Bapak Ardian, Bapak Agus Dwiantoro, dan juga kepada Ibu Askia AP. Nah, pemenang mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrek. Nah, harap informasikan kepada tim melalui chat pribadi ke host dengan format sebagai berikut: nama dan nomor WhatsApp. Informasi tersebut sudah dikirimkan oleh rekan kami, Pak Hendra, di kolom chat, silahkan. Oke, nah saatnya sekarang terima kasih atas sekali lagi atas informasinya Pak Ade, Pak Rifki. Saatnya kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Kita foto-foto dulu. Jadi buat para peserta webinar, harap menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama-sama. Oke, operator siap? Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Lagi? Oke, sekali lagi ya. Yang belum nyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Pak Ade. Mungkin Pak Ade jika ada kegiatan lain silahkan boleh permisi dari ruangan ini. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi door prize dan kami akan memberikan izin. Kita akan memberikan dulu door prize. Jadi silakan untuk rekan-rekan untuk konfirmasi kolom kehadiran. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa buat rekan-rekan juga bahwa kita akan ada yang namanya diskon spesial. Nah, tadi kan sudah ngobrol nih sama Pak Rifki. Pak Rifki juga info ada diskon spesial. Kita ada diskon spesial khusus webinar ini 20% off hanya dalam 2 hari sampai 22 Maret 2024 atau 10%. Diskon ini hanya berlaku 7 hari sampai 26 Maret 2024. Nah, instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Maret 2024 dan metode pembayaran itu bisa dilakukan cash, cicilan, ataupun sewa. Nah, hanya untuk produk-produk yang ada di brosur. Jika tertarik dengan diskon-diskon ini, silakan bisa hubungin tim kami atau tim sales terkait. Nah, kita juga adakan free trial. Kita ada monitor tim free trial untuk GPS-nya dan juga sistem kami. Silakan scan barcode di kanan bawah kami atau di kanan bawah layar. Begitu. Nah, berikutnya ini adalah hubungi kami. Kita ada di WhatsApp, Instagram, atau sosial media lainnya dan juga ada di WhatsApp.
atau jika ingin menghubungi kami langsung bisa scan QR code kami. Pak Henriko, Pak Rifki, saya mohon izin pamit melanjutkan aktivitas. Silakan. Oh ya, maaf Pak Ade, silakan kalau mau tahu lebih banyak tentang Indah Logistik bisa hubungin kemana Pak? Siap, di 0111 95 6385. Oke, maaf Pak, diulang 08111. 0811 950 Oke, 8563. 8563. Atau websitenya Pak? Tadi indahonline.com. .com. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade atas waktunya dan atas Baik, terima kasih Pak Henriko, Terima kasih Pak Pak Ade. kawan tim Translate, jaya terus, sukses Selamat selalu. berpuasa. Assalamualaikum, selamat sore. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan yang lain jangan kemana-mana karena kita akan ada door prize nih sekarang. Oke, konfirmasi ya kehadirannya di kolom chat kalau misalnya namanya disebut. Buat peserta-peserta yang sudah ada di sini, kita akan random pick sekarang. Silakan. Kita akan memberikan hadiah sebanyak Rp1.500.000. Yang menang aja nanti. Kamu akan mendapatkan 300. Oke, kita akan memberikan hadiah sebanyak Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp300.000 voucher belanja. Oke, random pick silakan. Oke, kita mulai. Silakan Pak Hendra. Ya. Udah ada yang ngomong hadir nih kayaknya. Berarti udah ada pemenangnya. Oke, selamat kepada Ibu Melda Anissa atau dengan email anisamelda5@gmail.com. Hadir? Apakah hadir? 1, 2. Kalau hadir, harap ketik hadir untuk Ibu Melda Anissa. 1, 2, 3. Oke. Saya himbau sekali lagi ya untuk rekan-rekan kalau misalnya hadir, tinggal ketik hadir. Kalau namanya dipanggil, jadi kita bisa langsung chat ke admin, bisa langsung chat ke pemenangnya. Oke, selamat kepada Bapak Priyono atau PR1 Yono 2001@yahoo.com. Silakan kepada Bapak Priyono. Iya, selamat Pak Priyono hadir. Oke, terima kasih Pak Priyono. Kita lanjut ke pemenang yang kedua. Siapakah pemenangnya? Iya, selamat kepada Ibu Via Amalia. Via Amalia 1992. Apakah hadir Ibu Via Amalia? 1, 2, 3. Oke, gugur ya Bu Via. Oke, lanjut. Iya, oke, selamat kepada Bapak Emir, emirftangguh.sby@gmail.com. Apakah Bapak Emir hadir di sini? 1, 2, 3. Oke, Pak Emir gugur ya. Lanjut, Pak Hendra. Oh, enggak, salah. Pak Afid. Oke, selamat kepada Siti Rubaiyah atau Sri Rubaiyah atau dengan email srirubaiyah@gmail.com. Apakah Ibu Sri Rubaiyah hadir? Kalau hadir, silakan ketik hadir di
kolom chat. 1, 2, 3. Oke, gugur. Ini baru pemenang kedua ya. Silakan. Ya, baru pemenang pertama, sekarang masuk pemenang kedua. Oke, selamat kepada Ibu Diana dengan email treat807@gmail.com. Kepada Ibu Diana hadir? Hadir. Oke, selamat Bu Diana. Oke, ini sudah pemenang kedua. Kita ada 3 lagi. Oke, selamat kepada Bapak Nasrul Husaini atau dengan email nasrulhusaini21@gmail.com. Bapak Nasrul Husaini ada hadir? 1, 2, 3. Oke, gugur. Kita lanjut ke pemenang berikutnya. Ya, selamat kepada Bapak Wahyu dengan email gg_transwisata@yahoo.co.id. Kepada Bapak Wahyu, apakah hadir? 1, 2, 3. Oke. Kita baru masih ada 2 pemenang, tinggal 3 pemenang lagi yang kita tunggu. Silakan kalau misalnya nanti hadir, namanya disebutin, silakan chat hadir ya. Oke, selamat kepada Sigit Prams atau dengan email sigitpramesa@gmail.com. Bapak Sigit, hadir Pak Sigit? Silakan 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, oke, selamat kepada Pak Yoga atau Yoga P0306@gmail.com. Pak Yoga hadir? Kalau hadir, silakan ketik hadir. 1, 2, 3. Oke, gugur. Masih ada 3 pemenang ya? Oke, siapa nih yang menang nih? Oke, selamat kepada Badru Mujahid. Bapak Badru Mujahid atau badrumujahid@gmail.com. Pak Badru Mujahid, apakah hadir? Kalau hadir, ketik hadir. 1, 2, 3. Oke, remove. Wah, kayaknya buat saya aja nih Pak Hendra. 3 vouchernya gimana? Oke, selamat kepada Pak Sugiono. Pak Sugiono atau dengan email sugio5863@gmail.com. Kepada Pak Sugio, apakah hadir? Oke, kalau gitu gugur. 1, 2, 3. Ya, silakan. Oke, selamat kepada Ibu Via Amalia atau dengan Via Amalia 1992@gmail.com. Selamat Bu Via, terima kasih untuk ketik hadir. Ya, pemenang ketiga ya, Bu Via. Berarti masih ada 2 voucher belanja. Lumayan nih, belanja 300.000 buat Idul Fitri atau buat buka puasa. Oke, selamat kepada Bapak Fadil atau Fadilah Fauzan NR@gmail.com. Apakah Pak Fadil hadir? 1, 2, 3. Oke. Silakan berikutnya.
Selamat kepada Ibu Tika atau Tika Apriani 17@gmail.com. Selamat Bu Tika. Apakah hadir Bu Tika? 1. Ya, hadir. Selamat Bu Tika mendapatkan voucher Rp300.000. Oke, next-nya. Ini adalah pemenang keempat. Pemenang terakhir kita ya hari ini. Silakan. Iya. Oke, selamat kepada Bapak Faris Rashid atau Faris Rashid 433@gmail.com. Iya, Pak Faris adalah pemenang terakhir kita dan selamat kepada para pemenang karena sudah mendapatkan masing-masing Rp300.000 voucher belanja. Nah, harap nanti tim kami atau tim admin kami akan menghubungi rekan-rekan sekalian. Silakan untuk dapat menginformasikan nomor nama dan nomor WhatsApp. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kita kali ini. Kami dari tim Transrek mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam webinar kali ini. Dengan harapan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armada adalah faktor terpenting dalam proses perpindahan produk. Dengan sistem armada yang terkoordinasi, perpindahan produk pun akan tepat waktu dan berjalan lancar. DNR Corporation sudah bekerja sama dengan Transtrek sejak bulan Agustus tahun 2022. Dan kenapa kita pilih Transtrek? Karena Transtrek itu mempunyai fasilitas dan aplikasi yang sangat berguna bagi operasional kami. Oke Pak, kalau misalkan sudah tiba di Bandung atau ada kendala, bisa dihubungi saya ya Pak. Oh iya, baik. Makasih banyak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang paling bermanfaat adalah fitur real-time monitoring, yang dimana kami dapat memantau semua pergerakan unit kami, dan kami juga dapat memantau driver kami, penggunaan BBM, bahkan sampai waktu tempuh atau kecepatan dari kendaraan tersebut. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mengalami kesulitan dalam memonitor kendaraan-kendaraan kami. Karena menggunakan GPS yang sederhana, sehingga tidak ada pelaporan, tidak ada report, tidak ada real-time monitoring yang ada di unit kami.
cost saving pasti ada, karena kami melakukan penghematan sebesar 30% semenjak kami menggunakan Transtrek. Seluruh aktivitas pun juga jadi lebih efisien dan tepat waktu. Ya, selain aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Transtrek, pelayanan dari Transtrek pun juga sangat bagus, sangat baik. Karena kapanpun kami menghubungi atau kapanpun kami mengalami masalah, tim Transtrek selalu siap dan kami selalu mendapatkan respon yang cepat, membantu kami menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun secara tidak langsung, mereka juga pasti saya yakin bahwa mengalami efisiensi dan optimasi untuk pengiriman mereka. Karena kami pun juga merasakan optimasi dan efisiensi yang sama dalam setiap pengiriman kami. Terima kasih Transtrek.